Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan, buat kita semua. Ini adalah video persentase saya mengenai UTS untuk tugas UTS di mata kuliah manajemen logistik. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Ramadan dengan NIM 2892450070 di Prodi Manajemen ya. Ini tugas untuk UTS manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas ya. Baik, teman-teman, saya akan mulai untuk presentasi saya kali ini. Di sini saya akan membahas lanjutan dari pertemuan ke-7 ya, yaitu unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan dan penyimpanan ya. Ini bab 2, pembelian dalam perusahaan. Nah, tujuannya yaitu tujuan instruksional khusus ya. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang ya. Di sini saya akan membahas 4 unsur ke bawahnya, yaitu yang pertama adalah definisi pembelian, kemudian yang kedua adalah tujuan pembelian, kemudian yang ketiga siklus pembelian, dan yang keempat evaluasi dan pemilihan pemasok ya. Baik, tidak lama-lama lagi saya lanjut untuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi pembelian ya. Di sini fungsi pembelian utama adalah kegiatan pembelian yang dilakukan suatu perusahaan dari pihak pemasok yang melibatkan kegiatan penentu kebutuhan, memilih pemasok, pesanan, dan bisa sampai di pelanggan dengan harga yang tepat. Kemudian menentukan spesifikasi, mengusulkan kontrak atau pesanan, dan menindaklanjutinya untuk memastikan pengiriman yang tepat. Nah, banyak istilah dan konsep yang menyangkut tentang pembelian ya yang digunakan saat ini, namun tidak ada kesepakatan yang secara definitif. Arjan Jepan 2005 mendefinisikan the purchasing is management of the company external resource in such a way that the supply of all goods, service, capabilities, and knowledge which are necessary of running, maintaining, and managing the company primary and support activities as secure at the most favorable condition ya. Itu tadi yang dikatakan oleh Arjan J. Panwil. Kemudian lanjut, saya akan lanjut teman-teman untuk ke slide selanjutnya. Yang kedua adalah tujuan pembelian. Nah, tujuan utama dari pembelian adalah bagaimana cara untuk memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum. Selain itu, juga bagian pembelian harus bisa memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten, barang dan jasa yang diperoleh bermutu baik. Kemudian menurut Porter, ini tahun 1985, kegiatan rantai nilai bisa dipisahkan menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama adalah menyangkut transformasi fisikal dan penanganan produk akhir untuk dikirim ke pelanggan. Sedangkan kegiatan pendukung adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan utama yang mengarah terhadap satu atau lebih kegiatan utama, sehingga gabungan antara kegiatan untuk dan kegiatan pendukung akan menghasilkan nilai yang menjadi tujuan yang harus dicapai perusahaan. Nah, ini lanjutan yang kedua. Porter menguraikan tentang kegiatan utama rantai nilai pada sebuah perusahaan terdiri dari
Satu, inbound logistik atau logistik yang masuk yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan kegiatan persiapan input untuk menjadi produk seperti penanganan bahan, pergudangan, pengendalian persediaan. Kemudian yang kedua B, operation atau operasional ya. Aktivitas yang meliputi transformasi input menjadi produk akhir seperti permesinan, pengemasan, perakitan, pengecatan, dan lain-lain. Kemudian yang C adalah outbound logistik ya, atau logistik yang keluar. Kegiatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan barang jadi dan distribusi fisik produk untuk para pembeli seperti pergudangan barang jadi, penanganan barang, dan lain-lain. Kemudian yang D, marketing and sales atau pemasaran dan juga penjualan. Proses yang termasuk di dalamnya berkaitan dengan iklan, promosi, penjualan, manajemen harga, dan relasi kepada pelanggan. Kemudian yang E, service atau pelayanan. Kegiatan bertugas melakukan pengembangan pelayanan untuk menjaga nilai produk, seperti menginstalasi produk yang telah dibeli, perbaikan dan pemeliharaan, pelatihan, penyediaan suku cadang, dan penyesuaian produk yang mengalami gangguan. Seperti itu. Saya akan lanjut untuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ada nomor 3 ya, nomor 3 yaitu siklus pembelian. Nah, siklus purchasing ini dimulai dari saya akan membahas dari A sampai H ya. Yang pertama, A, penetapan kebutuhan ya. Bagian purchasing menetapkan besarnya kebutuhan yang akan dibeli di pemasok. Informasi ini didapatkan dari koordinasi antara bagian produksi, persediaan, gudang, dan keuangan. Kemudian yang B, menilai pemasok. Bagian purchasing berkepentingan terhadap kinerja pemasok, maka penilaian terhadap pemasok merupakan hal yang penting agar bahan yang dibeli sesuai dengan kriteria mutu, jumlah, harga, delivery, dan juga penilaian lainnya. Ya, selanjutnya yaitu C, memilih pemasok. Setelah dilakukan penilaian terhadap pemasok potensial, maka dari daftar yang ada di pilihan pemasok dengan kinerja dan prestasi terbaik dengan cara antara lain menunjukkan langsung, tender terbatas, kemudian tender terbuka. Selanjutnya yang D, melakukan pemesanan. Apabila proses pemilihan pemasok selesai, terjadi kesepakatan antara purchaser dan pemasok mengenai harga, jumlah, mutu, dan pelayanan, maka ditindaklanjuti dengan menandatangan kontrak. Ya. Kemudian selanjutnya E, memonitor pesanan. Nah, setelah dilakukan kontrak antara kedua belah pihak, selanjutnya pemasok mengirim barang yang dipesan dan pihak purchaser harus melakukan monitoring tentang status pesanan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan di awal atau belum, seperti itu ya. Jadi harus dikontrol atau dimonitor. Kemudian selanjutnya F, barang pesanan datang. Dilakukan pengecekan mutu ya. Jadi ketika barang datang kita harus juga cek nih kualitasnya, mutunya. Kemudian jumlah juga harus sesuai ya, jangan kurang ataupun lebih ya. Dan pencocokan antara dokumen dengan dokumen. Jadi apa yang kita beli, apa yang kita pesan itu harus semuanya cocok ya. Mutunya harus baik, kualitasnya baik, dan jumlahnya juga sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Selanjutnya yaitu G, manajemen stok. Barang yang sudah diterima mengalami proses penyimpanan, namun harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga barang tetap terjaga mutunya dan juga jumlahnya. Ya, jadi harus dijaga supaya kualitasnya tetap baik, tetap bagus, konsisten seperti itu ya teman-teman.
Selanjutnya ini yang audit ya. Proses audit ini penting ya. Karena di sini juga proses audit itu wajib dilakukan untuk semua proses bisnis dan perusahaan ya. Jangan sampai ada kecurangan dan lain-lain. Di sini di samping ya, samping bagian kanan atas saya sempatkan diagram ya. Diagram yang bisa dibaca ya, ini siklusnya berputar terus menerus sesuai kebutuhan. Yang pertama itu nomor satu ada determination of demand, kemudian appraisal of the source supply, kemudian supply selection, kemudian ordering, kemudian order monitoring, kemudian incoming goods, kemudian stock management dan auditing ya. Jadi seperti ini siklusnya ya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan lanjut ke nomor 4 ya, yaitu evaluasi dan pemilihan pemasok. Jadi ada 5 proses nih pembelian untuk membina kemitraan dengan pemasok, yang dimulai dari menentukan kebutuhan pembelian hingga tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, fase ke-1, menetapkan permintaan. Fase ini menegaskan tentang barang apa yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhannya. Informasi tersebut didapat dari fungsi lain, yaitu fungsi operasi, persediaan, gudang, dan keuangan. Pembelian dilakukan dengan keterbukaan dan prinsip good corporate governance. Kemudian yang kedua, fase yang kedua ini identifikasi pemasok potensial, didapatkan berdasarkan informasi dan besarnya kebutuhan laju. Setelah itu, pengumuman rencana pembelian untuk mengundang pemasok potensial yang pantas untuk menjadi rekanan. Kemudian fase ketiga, saring dan pilih. Nah, setiap pemasok potensial menyerahkan penawaran yang menyerahkan profil, usulan harga, spek, durasi, lalu list yang panjang itu dibuat menjadi daftar pendek. Selanjutnya memilih pemasok yang terbaik. Jadi kita uraikan seperti katalog seperti itu teman-teman ya, untuk mempermudah. Kemudian ada fase keempat, menetapkan kemitraan. Pemasok yang dinyatakan sebagai pemenang sekaligus mitra perusahaan. Pihak pembelian harus senantiasa melakukan pendampingan, pengendalian, dan memonitor aktivitas yang dilakukan pemasok agar sesuai dengan kriteria pelayanan yang diberikan. Selanjutnya fase yang kelima, fase terakhir, evaluasi kemitraan. Setelah selesai delivery yang dilakukan pemasok, maka bagian pembelian harus melakukan evaluasi sistem kemitraan. Indikatornya adalah meliputi mutu, ongkos, jumlah, pelayanan, dan ketepatan waktu pengantaran. Seperti itu ya. Baik teman-teman, sekian persentase dari saya yang bisa saya bawakan ya. Ini sudah di slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.